Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di IA Podcast. Nah, kalau sebelumnya nih kita udah membahas dengan topik yang sama, namun dari narasumber yang berbeda yaitu Bu Anari. Sekarang kita bakalan melihat dari perspektifnya Bapak Sandi Permadi selaku Chief Financial Officer JDID. Beliau merupakan seorang profesional di bidang finance and accounting, dan Bapak Sandi telah memiliki pengalaman di berbagai korporasi dengan berbagai posisi. Oke, kalau sebelumnya Ibu Anari hanya bertahan di satu tempat saja, sedangkan Bapak Sandi telah merasakan berbagai posisi di berbagai tempat perusahaan bekerja gitu. Kalau menurut beliau sendiri, ketika seseorang memutuskan untuk pindah tempat bekerja, harus mempertimbangkan alasannya. Misalnya, apakah karena di tempat baru akan memiliki peran yang lebih besar, atau ada value yang sudah tidak sesuai dengan tempat bekerja saat ini, karena bagaimanapun, karir adalah milik kita, sedangkan jabatan adalah milik perusahaan. Oke, ini mirip banget ya sama pernyataan dari Ibu Anari minggu lalu. Nah, pekerjaan pertama beliau sebenarnya didapatkan sebelum beliau lulus dan juga tidak sesuai dengan jurusan perkuliahannya. Namun beliau tetap berani untuk mencoba mengambil kesempatan dan tantangan ini agar dapat terus mempelajari hal baru. Karena menurut beliau, di era digital saat ini penting bagi kita untuk mendalami satu ilmu, namun tetap memiliki wawasan lain yang lebih luas, atau kalau versi Bu Anari kemarin, T-shape gitu. Kemudian dalam bekerja, kita harus memegang core values, seperti mau belajar, mendengarkan orang lain, dan rendah hati. Kita juga perlu belajar ilmu manusia dan bagaimana caranya memanusiakan manusia, karena kita bakalan berkarir dengan manusia juga kan. Kemudian, proses belajar adalah hal yang tidak ada akhirnya. Kita harus mau mengakui bahwa diri kita masih perlu belajar. Karena saat seseorang merasa telah cukup baik, sampai dia itu berhenti belajar dan berhenti mengevaluasi diri, maka itu adalah awal dari kehancurannya. Kemudian selain continuous learning, kita juga perlu kematangan emosi. Karena dimanapun seseorang berkarya atau apapun perannya, tidak cukup hanya dengan menjadi orang yang pintar secara intelektual, tapi juga perlu secara emosional. Nah, beliau juga mengatakan bahwa 3 tahun pertama dalam bekerja adalah saat bagi kita untuk membangun fondasi dalam bekerja. Jadi beliau berpesan, carilah perusahaan atau tempat bekerja yang dapat dipelajari atau diteladani values, culture, and environment-nya. Karena itu, cari pengalaman kerja dengan lingkungan yang multicultural kalau bisa, agar semakin banyak hal yang dapat kita pelajari. Karena pengalaman dan jam terbang itu akan tetap memberi pengaruh terhadap kemampuan kerja seseorang. Jadi jangan cepat berpuas diri, jangan berhenti belajar, jangan terlena atau tertipu dengan posisi tinggi di usia muda gitu. Continuous learning adalah kunci penting untuk sukses dan tetap sukses. Kemudian, beliau juga membahas soal startup. Menurut beliau banyak banget nih kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang akselerasi pertumbuhannya tinggi. Nah, startup ini juga bakal memberi kesempatan banyak buat belajar karena strukturnya kan belum terlalu kaku. Dan juga saat ini desain organisasi itu udah banyak banget yang berubah. Jadi ketika ingin memilih perusahaan yang cocok, mungkin bisa dicoba tuh buat membidik startup jika ingin belajar dalam waktu cepat. Tapi kalau kita ngomong soal cepat, sebenarnya sih dalam hal ini waktu itu relatif ya. Periode kerja kita boleh singkat, tapi impact yang kita generate tuh harus banyak. Tapi at the end of the day, yang terpenting adalah niat awalnya kita. Jangan sampai kita masuk kerja itu hanya karena mengharapkan tunjangan atau mengharapkan pensiun. Kembalikan lagi pada purpose kita, apakah sejalan dengan perusahaan yang kita cari. Karena kita bekerja bukan hanya sekedar mengerjakan tugas,
tapi juga membuat sejarah, membuat karya, membuat masterpiece dimanapun kita berada. Maknai pekerjaan tersebut dan miliki visi besar atas apa yang kita kerjakan. Oke, terakhir pesan beliau. Masa-masa sekarang harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan salah melangkah, salah bermimpi, ataupun salah bergaul. Tentukan arah langkah yang ingin dituju. Bermimpilah, karena kita tidak akan bisa mencapai impian jika kita takut bermimpi. Kemudian, walaupun peer pressure itu cukup mendistraksi, namun tetaplah be yourself. Jika prinsip kita jelas, penanganan masalah akan menjadi serba mudah juga. Nah, jangan terlalu memikirkan hal yang udah jelas, karena justru nantinya akan semakin tidak jelas, gitu. Nah, dan terakhir, manfaatkanlah fasilitas apa yang sudah kita miliki, jangan disia-siakan, dan tak lupa bersyukurlah. Oke, sekian dulu podcast kita buat hari ini. Makasih banyak buat Pak Sandi atas insight-nya yang luar biasa. Makasih juga buat kalian udah mendengarkan dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together at least one step forward. And let's make our journey here. Goodbye my friends. Assalamualaikum.